warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ustazah Uci di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Bagaimana kabar anak-anak solih-solihah hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Oke anak-anak, untuk pembelajaran IPS kali ini kita akan belajar apa ya? Nah, namun sebelum masuk pada materi, Ustazah ingin mengingatkan bahwa pekan depan mulai hari Senin kalian sudah masuk pekan PAS atau penilaian akhir semester. Disiapkan baik-baik ya anak-anak, belajar di sungguh-sungguh dan juga jangan lupa ibadahnya serta menjaga kesehatan. Nah, untuk materi kali ini Bu Uci ingin tanya dulu, untuk saat ini berapakah jumlah provinsi yang ada di Indonesia? Ayo coba tebak berapa? Nah, jumlah provinsi yang ada di Indonesia untuk saat ini tahun 2020 adalah sejumlah 34. Nah, bagaimana perjalanannya? Apakah langsung 34? Tentu tidak. Mulai dari awal Indonesia merdeka sampai sekarang ini, provinsi di Indonesia terus mengalami perkembangan. Karena itu kita akan belajar tentang perkembangan wilayah di Indonesia. Nah, untuk penjelasan lebih detail lagi, simak berikut ini. Perkembangan provinsi. Indonesia adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau. Pulau tersebut menyebar di sekitar Khatulistiwa. Pulau besar yang ada di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian. Secara administrasi, Indonesia terdiri dari pemerintah pusat atau provinsi dan pemerintah daerah atau kabupaten kota, kecamatan, kelurahan. Pada saat ini, jumlah provinsi di Indonesia berjumlah 34 provinsi. Pada saat Indonesia diumumkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, jumlah provinsi di Indonesia ada 8, antara lain Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Nusa Tenggara, dan Maluku. Pada tahun 1945 sampai 1949, Indonesia mengalami perkembangan wilayah. Pada konferensi meja bundar tahun 1949 yang dilaksanakan di kota Den Haag, Belanda, Indonesia kembali dikuasai oleh Belanda. Sistem pemerintahan Indonesia berbentuk serikat yang telah diakui Belanda pada tahun 1949. Pada saat itu, Indonesia dikenal dengan Republik Indonesia Serikat. Namun, keadaan itu tidak berlangsung lama dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950. Berikut adalah pemekaran Indonesia menjadi beberapa provinsi dalam kurun waktu 1950 sampai dengan 1966. Tahun 1950, Sumatera dipecah menjadi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan. Pada tahun ini juga Yogyakarta mendapatkan status daerah istimewa. Pada tahun 1959, Provinsi Sunda Kecil dipecah menjadi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun ini pula dibentuk provinsi baru dari Kalimantan Selatan, yaitu Kalimantan Tengah. Tahun 1960, Provinsi Sulawesi dipecah menjadi Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Tahun 1963, PBB menyerahkan kembali Irian Barat ke Indonesia. Tahun 1964, Provinsi Lampung terbentuk dari hasil pemekaran Provinsi Sumatera Selatan.
Tahun yang sama pula dibentuk Provinsi Sulawesi Tengah dari pemekaran Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara dari pemekaran Sulawesi Selatan. Jumlah provinsi di Indonesia bertambah pada saat Irian Barat resmi kembali menjadi bagian dari Indonesia, yaitu pada tanggal 19 November 1969, yaitu menjadi provinsi ke-26 dan namanya berubah menjadi Irian Jaya. Dan pada 17 Juli 1976, Timor Timur bergabung dengan NKRI kemudian menjadi provinsi yang ke-27. Namun Timor Timur hanya bergabung dengan Indonesia dalam waktu yang sangat singkat hingga akhirnya melepaskan diri dari Indonesia pada tanggal 19 Oktober 1999 yang kemudian menjadi negara baru, yakni Timor Leste. Provinsi baru di Indonesia sejak tahun 1999 adalah yang pertama Maluku Utara, kedua Banten, ketiga Kepulauan Bangka Belitung, keempat Gorontalo, kelima Papua Barat, keenam Kepulauan Riau, ketujuh Sulawesi Barat. Dan kedelapan adalah Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan provinsi ke-34 atau yang terakhir dibentuk. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, silakan kalian belajar secara mandiri pada modul bab 4 tentang perkembangan wilayah Indonesia. Lalu kerjakan latihan soal pada halaman 40 dan 41. Nah, demikian tadi pembelajaran untuk hari ini. Bagaimana, sulit atau tidak materinya? Nah, jika kesulitan, kalian bisa loh bertanya kepada Ustazah Uci. Ustazah tunggu ya. Oke, yuk kita ucapkan hamdalah untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, pesan Ustazah selalu jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Tugasnya tadi jangan lupa dikumpulkan ke Bu Uci ya. Nah, Bu Uci akhiri. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.